Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara live streaming untuk acara upacara 17 Agustusan. Ya, mungkin teman-teman yang nonton di video ini salah satunya ada petugas upacara atau panitia upacara mau ngadain upacara 17 Agustusan dan pengen di streamingkan. Dan ternyata pesertanya itu nggak boleh semuanya ada di lapangan teman-teman. Sebagian itu harus ada di online. Jadi kita akan gabungkan upacara yang ada di lapangan, di offline itu, dan peserta yang ada di virtual menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah, konsep dan cara menyambungkannya gimana? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, nanti kita akan bikin live streamingnya kurang lebih tampilannya ada seperti ini. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah saat streaming, itu waktu belum mulai upacara, kita akan tampilkan tampilan seperti ini. Jadi kita bisa streamingkan ini itu nanti ke YouTube, ke Facebook, atau bisa juga nanti untuk peserta di Zoom aja juga bisa. Intinya tampilan utamanya sebelum mulai upacara atau setelah mulai acara itu nanti akan seperti ini, akan ada gambarnya. Kemudian pas upacara, saat upacara mulai, itu tampilannya nanti akan kita bikin seperti ini. Jadi di tengah-tengah ini ada kamera. Kamera ini nanti yang nge-shoot acara upacaranya di lapangan itu. Bisa juga nge-shoot pemimpin upacara, nge-shoot pembina, nge-shoot peserta yang ada di lapangan, itu juga ngambil tampilannya nanti seperti ini. Kemudian, nah yang terakhir itu nanti tampilannya seperti ini. Jadi kita akan kombinasikan, kita akan gabungkan tampilan yang ada di lapangan dan tampilan yang ada di Zoom Meeting, karena di Zoom Meeting itu nanti ada peserta upacaranya gitu ya. Jadi peserta upacaranya itu sebagian ada di lapangan, di offline, maksudnya di lokasi, dan ada juga yang virtual, karena nggak mungkin semuanya kita suruh datang di lapangan buat upacara ya. Karena sekarang kita harus menaati peraturan protokol COVID gitu. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau kita mau buat seperti ini, itu kita butuh software namanya OBS. Jadi kita nggak bisa saat ini ya, kita nggak bisa menggunakan smartphone aja kalau mau bikin tampilan streaming seperti ini. Terus flow-nya gimana bang? Alurnya alat-alat apa aja yang digunakan gitu ya. Alatnya kayak gini. Nah, ini adalah skema alat yang paling sederhana, yang saya buat yang paling sederhana, supaya teman-teman bisa upacara secara live streaming. Alatnya minimal seperti ini. Saya akan jelaskan alat-alat intinya. Alat intinya itu yang ada di sini ya. Kecuali yang saya lingkarin warna kuning ini, ada garis kuning. Yang ini adalah alat opsional atau nggak begitu perlu, kalaupun ada ini lebih bagus. Yang pertama adalah laptop. Nah, laptop ini nanti kita install aplikasi OBS Studio dan juga harus tersambung ke jaringan internet. Nah, supaya tersambung ke jaringan internet, di sini kita butuh modem. Nah, untuk modem bebas, teman-teman bisa pakai modem handphone, modem jaringan dari LAN, misalkan teman-teman berlangganan dengan IndiHome, Telkom, ya itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi di sini gambarnya Orbit ya, punya Telkomsel, tapi nggak apa-apa ya, bukan iklan, oke. Kemudian Zoom Meeting. Nah, Zoom Meeting ini jika perlu, kalau misalkan teman-teman itu upacaranya digabungkan dengan peserta yang ada di Zoom Meeting. Jadi Zoom Meeting itu mau kita tampilkan juga ke live streaming gitu. Jadi kita harus install juga di sini Zoom Meeting. Nanti kita akan praktek juga ya. Terus kita butuh kabel kita butuh capture card. Nah, ini HDMI capture card. Terus di sini ada kabel panjang. Kabel ini adalah kabel HDMI. Terus nyambung ke kamera. Nah, kameranya di sini saya sarankan teman-teman gunakan kamera handycam atau camcorder. Kenapa? Karena kalau kamera camcorder handycam itu dia kuat untuk nyala dengan durasi yang lama. Kalau misalkan pakai mirrorless atau DSLR itu nggak bisa lama teman-teman. Jadi teman-teman pakai kamera camcorder atau handycam, dan kamera handycam atau camcorder itu bisa nyala sambil dicolok listrik atau colok powerbank. Kalau yang kayak gini bisa dicolok powerbank, jadi bisa nyalanya berjam-jam teman-teman. Terus tripod. Nah, tripod ini juga butuh ya supaya kameranya bisa stay, karena upacara itu kan lama ya. Jadi nggak mungkin kameramen megang gini terus gitu ya. Tinggal dikasih operator, jadi ada operator yang buat gerak-gerakin kameranya. Oke, seperti ini itu udah bisa. Mungkin ada yang nanya, bang, terus audio upacaranya ngambilnya dari mana gitu ya. Nah, biasanya kalau upacara itu kan pakai sound system ya, pasti ada speakernya gitu ya. Dan orang-orang peserta di situ pasti kedengeran. Kalau misalkan pembinanya ngomong, pemimpinnya ngomong, itu pasti kedengeran. Jadi kita bisa menggunakan mikrofon dari handycam. Jadi handycam ini juga nerima kamera dan mengeluarkan audionya itu lewat kabel HDMI, terus masuk ke laptop. Itu juga bisa.
Tapi nggak semua kamera. Kalau tipe ini Panasonic ini bisa, ada yang nggak bisa. Kalau misalkan kameranya nggak bisa ngirimin audio, gimana solusinya? Teman-teman bisa pakai mikrofon eksternal, terus disambungin ke laptop. Jadi bukan nyambung ke kamera, tapi nyambungnya ke laptop. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita tambahin satu mikrofon shotgun mic, terus kita sambungkan ke port mic yang ada di laptop. Gitu teman-teman. Nah, ini arahnya kemana? Arahnya teman-teman arahin aja ke tempat yang kira-kira ada suara dari speaker gitu. Suara nuansa upacara itu semuanya masuk. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau ngambil audio dari sound system acara tersebut? Nah, di sini kita bisa tambahkan alat namanya sound card. Di sini saya menggunakan sound card Behringer UM2. Jadi fungsi dari sound card ini adalah untuk mengambil audio dari mixer utama yang ada di acara tersebut. Jadi misalkan di acara tersebut ada mixer, terus ada sound system, semua mikrofonnya itu nyambung ke sini. Jadi kita bisa mengambil data audio yang keluar ke speaker. Jadi apapun yang keluar di speaker itu masuk juga ke streaming laptop kita, teman-teman. Caranya kita ambil data rekaman atau rec out, atau ngambil dari AUX, atau ngambil dari output pon juga bisa. Terus kita tarik kabel, terus kita sambungkan ke sound card. Terus sound card ini kita sambungin lagi pakai USB ke laptop, teman-teman. Nah, ini cara yang paling ribet di antara yang tadi ya, karena yang paling gampang itu cara yang pertama, yang ini, karena ini kita ngambil audionya dari kamera. Jadi kamera itu nangkap audio, dikirimin juga ke laptop. Nah, kalau misalkan kameranya nggak ada fitur audionya, kita bisa pakai cara yang kedua, yang ini. Kita tambahkan mikrofon eksternal, terus mikrofon eksternalnya kita sambungkan ke laptop. Kemudian cara yang ketiga, ini kalau misalkan kita mau ngambil audio dari mixer. Oke, saya belum jelasin fungsi dari TV ini ya. Jadi alurnya adalah TV ini nanti nyambung pakai kabel HDMI ke laptop. Nah, yang tampil di sini adalah tampilan yang ada di streaming. Jadi nanti kita setting di OBS, kita munculin di sini, dan yang tampil ini adalah layout streaming yang tadi udah kita bikin. Itu yang ini, teman-teman. Nah, jadi nanti di TV itu muncul salah satu dari tampilan ini kalau kita pilih di OBS. Misalkan nih, pas lagi belum mulai, berarti kita tampilin ini. Pas udah mulai upacara, kita tampilin yang ini. Terus pas bagian nampilin Zoom meeting dan kamera itu akan tampil seperti ini. Jadi orang yang ada di lokasi upacara tersebut, dia juga bisa tahu, oh tampilan di streaming itu seperti ini gitu. Maksudnya buat monitor, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itulah tadi flow atau alurnya. Sekarang kita akan coba praktek kalau misalkan alat-alat ini udah kita sambungkan. Nah, di tutorial kali ini yang mau saya praktekkan itu untuk sambungan yang pertama, teman-teman. Nah, yang ini. Yang paling gampang ya. Kita cuma model kamera, terus kita sambungin pakai capture card. Terus kita setting di OBS supaya tampilannya jadi seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah alat-alat tadi udah kita sambungkan seperti cara yang pertama ya, yang gambar pertama. Sekarang kita buka aplikasi OBS. Untuk cara install OBS tuh gampang banget ya, teman-teman. Tinggal kunjungin situs OBS, terus teman-teman install seperti install aplikasi kayak biasa. Jadi untuk cara install itu saya nggak ajarin di video kali ini. Saya anggap teman-teman udah nginstal. Oke, sekarang setelah diinstal kita buka aplikasinya, nanti akan tampil seperti ini. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat di bagian scene. Nah, di bagian scene di sini, teman-teman lihat di bagian scene itu ada satu scene. Nah, kita akan buat dua scene. Yang pertama ini adalah kita buat tiga scene, tiga scene. Kita buat scene pertama, ini kita kasih nama opening dan closing. Nah, kita buat opening dan closing. Terus kita buat lagi baru scene. Kita kasih nama cam live 1. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalnya kita pilih ini, nanti tampilnya adalah gambar opening acara sebelum mulai dan setelah acara kalau udah selesai. Kemudian untuk cam live ini nanti tampilannya itu ada layout dan ada kameranya nyala satu gitu, teman-teman. Gitu, teman-teman. Terus kita pilih ini. Terus kita bikin satu lagi scene, ini cam dan zoom. Oke, kita oke. Nah, sekarang udah ada 3 scene. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam scene opening, kita pilih ini ya. Terus di bagian source, ini kita masukkan gambar ya. Kita tekan plus.
Terus kita pilih image ya, image gambar ya. Terus kita pilih browse, kita cari gambarnya. Nah, ini kita masukin layout tadi yang udah kita bikin ya. Nah, ini layoutnya, terus kita tekan OK. Nah, misalkan nih teman-teman di bagian ini ada kendala, Bang, kok ukuran gambarnya terlalu gede ya? Misalkan kayak gini nih. Kok kayak gini, Bang? Nah, caranya adalah supaya pas, klik gambarnya, klik kanan, transform, terus pilih fit to screen. Dia supaya pas langsung. Oke, teman-teman. Oh ya, untuk filenya ini nanti teman-teman bisa download di deskripsi video ini. Nanti akan saya kasih link download untuk materi, link download bahannya gitu ya. Terus di sini teman-teman lihat di bagian live streaming, terus ada logo YouTube. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman bisa tambahkan nama YouTube channelnya gitu ya. Kita tekan plus, kita tambahin teks. Kita kasih di sini nama channel ya. Nama channel. Nah, terus kita kasih nama di sini, nama channelnya misalkan Batam Kamera. Jadi Batam Kamera ngadain upacara ceritanya nih ya. Kita kasih ukurannya ya 14 ya, kita coba tes. Oh, terlalu kecil 14. Kita bikin 18. Oke, masih terlalu kecil. Kita bikin 24. Oke, ini kayaknya pas. Terus warnanya kita ganti warna hitam. Oke, terus ini kita tarik. Salah. Kita klik dulu ya nama channel, terus ini kita tarik deh. Nah, kita taruh di sini teman-teman. Ya, kalau misalkan kurang gede berarti kita klik lagi di sini, klik 2 kali, select font, baru kita naikkan jadi 28. Oke, nah kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau download template desain ini, teman-teman bisa ubah namanya dengan nama channel YouTube teman-teman sendiri. Oke, kalau misalkan udah, sekarang kita pindah ke Cam Live. Nah, Cam Live ini masih kosong, jadi tampilannya hitam kayak gini. Kita masukin lagi. Kita masukin bahannya yang pertama adalah kamera ya. Kita masukin ke video capture device karena di sini saya contohkannya pakai kamera webcam ya. Kita pakai kamera webcam aja untuk contohnya. Di sini kita pilih device-nya webcam. Kemudian resolusinya saya set ke resolusi Full HD. Oke, Full HD. Oke, ini udah, terus kita okekan. Nah, ini adalah tampilan dari kamera. Jadi anggap aja ini kameranya ini udah mengarah ke lapangan upacara, teman-teman. Jadi ini udah ngarah ke lapangan upacara. Bagus kalau misalkan kameranya ini pakai handycam ya, pakai handycam atau pakai camcorder, jadi bisa di zoom ke pemimpin upacara karena pasti jauh jaraknya. Oke, terus kita masukin layout frame yang tadi udah kita bikin. Kita pilih image, kita masukin, kita browse. Nah, kita ambil layout yang ini, kita masukin. Oke, terus kita okekan. Nah, ini udah masuk ya. Nah, untuk kamera ini posisinya sebenarnya full, cuman dia terlalu ngecrop. Jadi kita bisa pilih ini, kita kecilin dulu ya, kita matikan. Terus kita kecilin kayak gini. Ini masih gambar ya. Kita pilih image. Kita pilih ini, video capture, terus kita kecilin tampilannya. Terus kita taruh di tengah gini, terus kita buka. Kita rapihkan lagi ya teman-teman, supaya dia nggak terlalu ngezoom di tengah-tengah gitu. Ukuran frame-nya dengan frame yang ada di gambar ini, di layout itu pas. Kita kecilin lagi, masih bisa. Oke, kayak gini deh. Oke, jadi tampilannya kayak gini. Jadi tampilan yang pertama saya ulang, opening, terus mulai upacara kayak gini. Terus yang ketiga, kita akan tampilkan peserta Zoom meeting dan juga kamera di lokasi upacara gitu. Yang pertama kita plus lagi, terus pilih window capture. Terus di sini kita pilih add existing. Kita pilih video capture, kita oke. Nah, ini udah masuk ya. Kita kecilin tampilannya. Terus kita kira-kira aja, kita taruh di sini dulu. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngambil tampilan Zoom di satu laptop ini, kita bisa buka aplikasi Zoom juga. Jadi di sini saya mau ngambil kita mau buka aplikasi Zoom dulu. Nah, supaya tampilan layarnya ini kita mau bagi setengah supaya kita bisa lihat langsung ya. Kita tekan start terus arah kiri. Oke, supaya kebagi kayak gini.
Terus di sebelah kanan ini nanti kita akan tampilkan aplikasi Zoom Meeting. Oke, sekarang saya mau buka aplikasi Zoom Meeting dulu. Oke, kalau udah new meeting seperti ini, sekarang kita geser supaya tampilannya kebagi jadi dua. Yang OBS di sebelah kiri, yang OBS di sebelah kiri, yang Zoom Meeting di sebelah kanan. Kita klik, terus kita geser, tekan tombol start dan arah kanan. Nah, jadinya nanti akan seperti ini tampilannya, sama seperti yang biasa-biasa saya ajarkan. Kita akan bagi satu monitor dengan dua aplikasi langsung. Nah, sekarang tugas kita adalah kita mau ngambil gambar ini, karena di sini nanti akan tampil semua peserta. Semua peserta itu akan tampil di sini. Kita mau kirimkan supaya masuk ke sini, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini teman-teman lihat saya udah buka aplikasi Zoom Meeting dan sudah saya start meeting dan udah saya share linknya untuk join ya. Jadi ini pesertanya ada 2. Nah, ini adalah handphone saya coba join. Jadi anggap aja di sini ini kita udah undang peserta upacara. Jadi peserta upacaranya sebagian itu ada di Zoom Meeting di sini. Nah, di sini tampilannya kita bikinnya agak kecil ya supaya aspek rasionya itu landscape. Kalau posisinya kayak gini nanti tampilan galeri view-nya itu portrait, teman-teman. Jadi triknya adalah kita kecilin tampilannya. Yuk. Nah, kita kecilin tampilannya jadi kayak gini. Oke, kalau udah, nah di sini kita bisa cek di partisipan, kita pilih partisipan ya. Nah, kemudian kita taruh di bawah sini. Nah, kalau munculnya nggak kayak gini, teman-teman lihat di bagian sini itu ada merge to meeting window. Dia gabung gini awalnya. Terus saya pilih ini supaya jadi pop out. Kita taruh di bawah dan ini kita geser ke sebelah kanan. Oke, kayak gini. Sekarang tugas kita adalah gimana caranya menampilkan peserta ini ke OBS. Caranya kita bikin di source, kita pilih cam dan zoom di sini ya. Terus kita pilih icon plus, kita tambahkan, kita pilih window capture ya. Kita pilih window capture. Terus di sini kita kasih nama Zoom Gallery. Kita oke. Oke, sorry nih kita ubah lagi di sini Zoom Meeting. Nah, gini teman-teman. Jadi sekarang kita ngambil tampilan dari Zoom Meeting yang di atas ini. Terus untuk tampilan kursornya ini nggak kita pilih. Kalau udah kita tinggal tekan OK. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan dari Zoom Meeting peserta, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita kecilin supaya sesuai dengan layoutnya nanti. Kita kecilin, oke. Jadi kita anggap di sini udah pas ya di tengah, kiri kanan. Sekarang kita masukin layout yang tadi udah kita desain. Kita tekan icon plus, kemudian pilih image, gambar, kita oke. Nah, di sini kita ambil layoutnya yang udah kita desain. Nah, itu yang ini kita taruh, terus kita tekan OK. Nah, ini masih ada kesalahan, kurang rapi. Kita tekan ini kamera, kita rapikan, kita gedein tampilannya. Oke, ini udah rapi, udah pas. Selanjutnya yang zoom galeri kita pilih, terus kita geser-geser di sini supaya pas. Oke, ini kurang pas, kita taruh di sini. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti kalau pesertanya makin banyak, itu tampilannya makin mengecil, teman-teman. Dan di bagian samping itu biasa ada tombol next. Jadi kita bisa pas upacara, kita bisa nampilin semuanya dengan cara kayak gini. Terus kita pilih next di sebelah sini untuk ngeliatin peserta di halaman berikutnya gitu, teman-teman. Oke, ini udah. Jadi untuk tampilannya kita coba tes ya. Misalkan opening. Nah, opening ini belum mulai acara. Kemudian ini mulai acara upacara, udah dimulai. Kemudian ini kita tampilkan yang di lokasi upacara dan peserta yang ada di Zoom Meeting. Nah, sekarang tugas kita adalah gimana kalau kita mau masukin audionya dari kamera atau dari mikrofon yang kita sambungin ke laptop supaya bisa masuk ke OBS. Caranya adalah kita masuk ke setting, kita langsung masuk ke setting, kemudian pilih audio. Nah, di sini semuanya teman-teman disable dulu. Kalau udah disable, kita pilih yang mic out. Di sini kita pilih mikrofon kita. Kalau misalkan kita menggunakan kamera, teman-teman cari nama kameranya atau webcam. Nah, di sini kebetulan saya pakai webcam, jadi saya pilih ini. Kalau misalkan pakai mikrofon bawaan laptop atau disambungin ke port mic yang ada di laptop, teman-teman pilih driver laptopnya. Biasa namanya itu Realtek biasanya.
Oke, ini nggak ada nomor Realtek ya ternyata. Nah, karena di sini kita mau pakai webcam, jadi kita ambil aja yang webcam di sini, kita pilih. Kemudian kita pilih apply. Terus kita oke. Nah, nanti di bagian bawah sini akan muncul grafik audio naik turun kalau misalkan udah berhasil masuk mic-nya. Di sini tinggal kita tekan icon gear, kemudian kita kasih nama di sini mic. Supaya nggak bingung nanti. Kita kasih mic. Nah, ini kalau kita masukin dari setting, meskipun kita buka di opening, itu audionya tetap masuk, teman-teman. Kita mau buka ini, itu audionya tetap masuk. Nah, sekarang tugas kita adalah gimana caranya supaya mikrofon ini itu terkirim juga ke Zoom Meeting. Kalau misalkan nggak kita setting, itu orang yang ada di Zoom Meeting itu dia nggak bisa ngedengerin suara upacaranya, teman-teman. Jadi kita harus setting dulu. Nah, cara settingnya adalah kita bisa pilih langsung di sini icon mic. Nah, di sini teman-teman pilih mikrofon webcamnya atau mikrofon dari kameranya. Di sini kita pakai webcam, jadi kita tinggal pilih ini. Nah, ini langsung otomatis masuk. Jadi untuk audio dari upacara itu ngambil dari webcam, itu masuk ke OBS, kemudian audio dari webcam juga masuk ke Zoom Meeting. Nah, di sini kenapa kita nggak menggunakan jalur VB audio gitu ya? Kenapa? Karena kita di sini hanya menggunakan satu sumber audio, yaitu dari mikrofon kamera atau menggunakan sound card gitu, teman-teman. Nah, terus pas bagian ini, bagian upacara dan peserta, kalau kita menggunakan konsep seperti ini, biasanya tidak ada diskusi dua arah. Atau misalkan pas upacara kayak gini nih, kemungkinan itu kecil kalau misalkan peserta di Zoom itu mau ngomong juga, karena upacara kan harus diem gitu ya, harus menghayati khidmat gitu ya, jadi nggak boleh berisik. Jadi peserta itu hanya nonton aja gitu, menyimak gitu, teman-teman. Terus kalau misalkan kita mau keluarin audio dari Zoom Meeting gitu ya, kita keluarinnya ke speaker laptop aja. Jadi kita speakernya speaker laptop. Nah, kita tetap pakai speaker laptop aja. Jadi nggak kita masukin ke OBS. Nah, ini kalau udah kayak gini, tinggal kita streamingkan aja nih di OBS-nya. Kita mau streaming kemana? Nah, misalkan nih, oh ya, di Zoom Meeting ini belum terkirim ya, maaf nih, belum terkirim. Nah, tampilannya supaya ini terkirim ke Zoom Meeting, nah ini adalah tampilan akun saya ya, namanya Ali Majid ini. Kita ubah dulu di sini namanya upacara. Kita okekan. Oke, supaya tampilan ini terkirim ke sini, pertama di bagian video ini kita pilih ini, terus pilih OBS virtual kamera. Kalau udah di bagian OBS kita pilih start virtual kamera. Nah, ini udah masuk ya. Jadi tampilan ini itu terkirim ke di sini, terkirim di sini. Gitu, teman-teman. Dan semua peserta itu pastikan di mute. Yang aktif audionya cuman akun upacara ini aja. Jadi orang-orang itu nanti nontonnya akun ini, teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini kita tinggal mulai start streaming. Nah, kita bisa streaming menggunakan OBS atau menggunakan fitur dari bawaan Zoom Meeting Premium. Cuman di sini saya sarankan teman-teman pakai yang OBS aja karena tampilannya jadi lebih bagus. Nah, cara streamingnya, kalau kita mau streaming ke Facebook atau ke YouTube, kita masuk ke setting, kemudian masuk ke menu stream. Nah, di sini ada pilihan YouTube, ada Facebook juga ada banyak. Kita pilih YouTube dulu ya, kita mau tes ke YouTube. Caranya adalah kita tekan tombol Get Stream Key. Atau teman-teman buka akun YouTube-nya. Di sini saya contohkan langsung ke browser YouTube ya. Kita cancel dulu, kita ke browser YouTube. Nah, di sini kita buka akun YouTube. Kemudian teman-teman lihat di bagian pojok kanan atas ada gambar kamera video. Terus pilih Go Live. Kita pilih Go Live. Nanti akan otomatis masuk ke tampilan baru di studio YouTube. Oke, kita tunggu di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di bagian kiri ini kita pilihnya stream ya, jangan yang ini, jangan yang webcam, kita pilih yang stream. Terus di sini kita edit dulu namanya. Kita kasih nama di sini apa? Kita kasih nama tes live streaming upacara. Oke, kemudian visibility-nya di sini kita bukanya public ya, karena kita mau streaming public. Kita public. Kemudian kita save.
Terus kita ambil di sini stream key. Stream key ini teman-teman copy, klik aja copy. Kemudian kita buka aplikasi OBS. Nah, kita buka aplikasi OBS, terus masuk ke setting. Terus masuk ke stream, dan di sini kode ini teman-teman hapus. Terus pastekan kode yang tadi ke sini. Nah, terus yang selanjutnya kita perlu perhatikan adalah bitrate internet ya, bitrate video sesuai dengan internet upload kita. Kita masuk ke halaman video. Bukan video, di output. Nah, di sini. Nah, kita tentukan video bitrate. Video bitrate ini itu harus sesuai dengan speed internet upload kita berapa. Ini itu nanti menentukan kualitas dari streaming kita, teman-teman. Nah, ini angkanya berapa yang bagus? Angka yang bagus itu udah dijelasin di sini. Nah, untuk internet itu minimal 2 kalinya dari ini, teman-teman. Atau misalkan internet kita 10 nih, berarti kita bisa pakai 5000. Kalau internet kita itu 20, ya tetap maksimal bisa 6000 karena rentang kualitas bitrate yang bagus itu 5000 sampai 6000. Di sini kita kasih nilai 5000. Oke, kalau udah kita apply, terus kita oke. Tuh di bagian ini, di bagian dashboard YouTube, ini kita biarin kayak gini, atau kita bagi jadi 2 layar ya teman-teman ya. Kita tekan tombol start, kita tahan, terus kita tekan tombol kanan. Nah, supaya tampil setengah-setengah kayak gini. Oke, kita cek dulu bagian opening, tampilannya kayak gini udah bener. Cam live ini udah bener, terus cam dan zoom udah bener kayak gini. Oke, sekarang kalau kita mau streaming, tinggal tekan tombol start streaming, maka otomatis tampilan ini nanti akan terkirimkan ke server YouTube dan muncul di sini. Oke, kalau udah sampai tahapan seperti ini, kita tinggal tekan start streaming, maka tampilan ini akan dikirimkan ke sini. Tapi sebelum mulai itu pastiin kita bukanya di ini dulu ya, di opening dulu, supaya nggak langsung tampil kamera gitu. Terus tipsnya juga bisa teman-teman pakai fitur studio mode di sini, supaya tampilannya itu kita bisa ngintip dulu nih kameranya udah siap belum. Misalkan gini, kalau saya pilih kayak gini, tampilan di streaming itu masih yang ini teman-teman, yang kanan. Kalau misalkan saya tekan ini masih belum berubah di YouTube-nya. Kalau mau berubah, kita tekan transition, baru berubah. Terus kita lihat dulu nih kamera kita lihat yang di zoom. Oke, ini udah pas nih, udah pas, baru kita transisi gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan mau cepat, teman-teman bisa matikan studio mode, kita tinggal tekan-tekan di sini, itu lebih cepat. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Terus kalau mau streaming, tinggal ditekan start streaming, ini harusnya udah mulai streaming. Ini kita nggak mulai start streaming karena internetnya lambat teman-teman, oke? Selanjutnya kita juga bisa rekam dengan cara tekan tombol start recording yang ada di sini. Kalau di start recording, maka tampilan yang di sini akan terekam di komputer. Nyimpannya di mana? Kita masuk ke setting, masuk ke video, ke output. Nah, akan tersimpan di sini. Oke, gitu teman-teman. Kita oke. Nah, sekarang gimana kalau kita mau streaming ke Facebook? Cara ke Facebook streamingnya juga masih sama. Oke, kalau ke Facebook kita tinggal buka akun profile Facebook kita, nanti ada tombol video siaran langsung. Kita tekan. Kemudian di sini kita tekan X aja. Kemudian di sini kita langsung selanjutnya saja ya, kita selanjutnya. Kita tunggu. Intinya kalau streaming adalah kita harus dapatkan kode stream key, baru kita masukkan ke OBS. Stream key itu semacam kayak nomor gitu teman, bukan nomor ya, kayak semacam kode supaya kita bisa mengirimkan tampilan yang ada di OBS ke server si streaming, misalkan ke YouTube atau ke Facebook. Oke, kalau udah kita pilih di sini ya, gunakan kode streaming, terus di bagian bawah ini ada kode streaming. Kode streaming ini kita salin, kemudian kita masuk ke OBS. Kita masuk ke setting, kemudian bagian stream. Nah, ini kita ganti service-nya, kita ubah ke Facebook Live. Kemudian di sini kita hapus stream key-nya, kita masukin stream key yang baru. Oke, kalau udah di paste stream key-nya di OBS, kita tinggal tekan apply. Nah, di bagian bawah ini juga ada keterangan ya teman-teman ya. Kalau kita ke Facebook, itu bitrate-nya maksimal itu 9000. Nah, kalau stream key-nya udah kita paste di sini. Nah, sekarang kita tinggal tekan apply. Terus oke. Terus di bagian Facebook ini kita juga sama, kita bikin setengah-setengah aja monitornya kayak gini. Terus
Ini kalau saya tekan tombol start streaming, otomatis tampilan yang ada di OBS itu terkirim ke Facebook teman-teman, jadi streaming. Jadi cara streamingnya seperti itu. Ini nggak saya play streaming, nggak saya mulai start streaming karena internet saya kebetulan ini lambat, jadi nggak bisa kita praktek langsung streaming. Tapi alurnya sesuai yang tadi saya jelaskan teman-teman. Alurnya udah benar, tinggal kita mulai start streaming aja. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya, semoga bermanfaat. Oh ya maaf, tadi kameranya sempat mati karena saya lagi ngejelasin lihat layar, ternyata kameranya udah mati duluan. Mungkin karena per 15 menit atau per 30 menit ya kameranya langsung mati. Jadi udah sampai di sini aja. Oh ya, untuk file template-nya ini saya kasih gratis, nanti akan saya taruh di link deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.